Tokoh penokohan orang munafik diwakili oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Salah satu indikasi atau ciri munafik adalah beratnya untuk salat isya dan subuh. Pertanyaan, apakah Abdullah bin Ubay bin Salul salat subuh dan isya? Bukan cuma subuh isya, Bu. Ya, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Cuman masalah salatnya bermasalah. Buka Quran surah keempat ayat 142. Paling kanan sebelah atas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. 1. Yura'unan nas. 2. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. 3. Orang munafik itu dia masih sholat, Bu. Sholat dia, Pak. Sholat. Cuman masalahnya saat sholat banyak persoalan dalam sholatnya. 1. Kusala, malas-malasan sholatnya. Bisa malas datang, bisa malas niat, bisa malas dalam kesungguhannya. Misal, yura'unan nas. Motivasi pertama bukan karena sholatnya, tapi karena orang pengen lihat. Abdullah bin Ubay bin Salul, motivasi sholatnya adalah supaya dilihat oleh masyarakat. Bahwa saya disebut dekat dengan Nabi. Saya bisa mengikuti Nabi, saya masih kompak. Sebab kalau dia nggak sholat, jadi musuh pada saat itu. Sedangkan orang sedang suka dengan Nabi. Dia tidak ingin kehilangan popularitas. Di niat sholatnya untuk diketahui oleh orang lain. Di orang munafik masih sholat. Sholat, bahkan maaf ya, Abdullah bin Ubay bin Salul sholatnya paling depan. Tapi begitu selesai sholat, dia katakan, Muhammad cuma cari perhatian saja. Dia punya masjid, besok kita bikin masjid yang lain. Supaya bisa menyaingi masjidnya Muhammad SAW. Paham ya? Nah, jadi orang munafik itu kadang-kadang tidak nampak pada perbuatannya, tapi nampak pada konsistensinya dalam mengerjakan perbuatan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Iya. Dia muslim, tapi anehnya mencegah kegiatan keislaman-keislaman. Dia muslim, tapi anehnya senang ngolok-ngolok orang Islam. Itu aneh. Aneh. Ya, ada yang kurang sehat dalam pikiran dan keimanannya. Ya. Saya kemarin dengar juga ya, ada polemik-polemik yang kadang-kadang suka unik gitu kan. Ada perempuan mau pakai cadar, kenapa dipersoalkan? Apa yang salah gitu kan? Kita lihat dudukan dengan tepat. Dan yang aneh adalah penggunaan bahasa mantik atau kaidah-kaidah ilmu logikanya yang tidak tepat. Maaf, cadar itu identik dengan kekerasan. Dari mana tahu orang cadar identik dengan kekerasan? Kalau semua dihukumi demikian, maka fatal akibatnya. Baik, gini, kalau ada yang menggunakan satu hal, satu perangkat misalnya, dan dia salah semua, maka kita katakan perangkat itu salah. Tapi kalau ada menggunakan perangkat yang lain baik, yang satu salah, jangan dipukul rata. Nanti kalau logika seperti itu, salah semua namanya. Ada orang bercadar, perempuan 100 orang misalnya, bercadar. Yang 10 berbuat maksiat, 90 orang taat. Jangan karena yang 10 orang ini cadar jadi salah. Kalau yang seperti itu, logika yang digunakan fatal semuanya. Yang korupsi, itu yang berdasi semua tuh. Maka mulai hari ini nggak boleh pakai jas, pakai dasi. Awas lihat baik-baik. Yang pakai narkoba itu, yang nggak pakai cadar semua. Maka mulai hari ini, semuanya pakai cadar. Karena yang nggak pakai cadar, narkoba semua, misal. Maka logika seperti itu salah. Ya ada orang salat, yang satu maksiat, yang satu taat. Jadi jangan dipukul salatnya salah. Oh ya jangan sholatlah, karena sholat itu bisa bikin orang maksiat. Ada jangan lihat yang maksiat, yang mungkin dia salah dalam berbuat sholatnya, bukan karena salah persoalan di sholatnya. Paham ya? Jadi kalau peci Anda tidak cukup dengan kepala, jangan potong kepalanya. Itu poinnya. Cari peci lain yang sesuai.